Puji nama Tuhan. Keluarga besar Saga, hari ini kita mengucap syukur boleh berjumpa kembali dalam renungan di akhir pekan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di sore hari ini kami boleh ada bersama lagi untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mengurapi semua keluarga besar Saga yang menyaksikan, sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus beracara dari awal sampai selesainya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, ada lagu di dalam mengawali cuplikan lagu mengawali sinetron tentang keluarga pada waktu saya masih belum menikah ya. Lagunya seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada bandingnya ada di keluarga. Nah, saudara, keluarga itu begitu penting. Saudara datang di Saga pagi hari bekerja sampai melewati jam kerja dan pulang ke rumah. Tujuannya apa? Anda sedang berjuang bagi keluarga. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat Yohanes pasal yang kedua tentang perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sangat luar biasa, dan pembacaan hari ini cukup panjang. Intinya adalah Yesus, ibunya dan saudara-saudaranya diundang dalam pesta pernikahan. Dan dalam budaya bangsa Yahudi, setiap pesta selalu ditandai dengan dibuka, dan di tengah pesta itu tetap disuguhkan anggur, bertanda sukacita, kebahagiaan. Dan hari itu Ibu Yesus biasalah ya, wanita, perempuan selalu dalam setiap kegiatan pesta berjaga-jaga dan tak mau tahu bagaimana kesiapan pesta itu sampai selesai. Sebab saudara, di Yahudi undangan pesta itu diundang lewat tiupan macam trompet yang dibuat dari tanduk binatang ya. Jadi sejauh mana tanduk itu ditiup dan didengar orang, maka yang mendengar berarti dia diundang. Jadi memprediksi siapa yang akan hadir, berapa lama mereka berjalan tiba di tempat pesta, itu harus sangat diperhatikan. Sebab itu kita lihat dalam khotbah hari ini, dalam firman Tuhan dikatakan pemimpin pesta, mereka buat panitia untuk penyelenggaraan pesta pernikahan. Dan Ibu Yesus karena kerabat dari yang menikah, dia sangat memperhatikan kesiapan tuan rumah dalam menjamu tamu-tamunya. Maka ketika anggur hampir habis, Ibu Yesus panik ya.
dia mengatakan kepada Yesus, mereka kekurangan anggur, ya, sebab undangan belum seluruhnya akan hadir. Dan saudara yang kekasih, betapa pentingnya sebuah keluarga, ya, karena mujizat pertama dikerjakan Tuhan Yesus di pesta perkawinan di Kana. Dan kalau saudara melihat di Kejadian bagaimana Tuhan menciptakan Hawa, pertama kali ada pernikahan di atas muka bumi ini, ide menikah itu datang dari Allah. Allah katakan dalam Kejadian, tidak baik kalau Adam seorang diri saja, maka diberikan seorang penolong yang sepadan baginya. Jadi rumah tangga, pernikahan itu sungguh amat sangat penting. Kalau saudara datang ke Saga, saudara bekerja entah di pagi hari atau shiftnya yang tengah hari, ya, sampai malam, saudara harus ingat engkau adalah pejuang bagi keluargamu. Kalau engkau kepala rumah tangga, engkau sedang berjuang untuk istri dan anak-anak. Kalau engkau seorang istri yang sudah menyiapkan segala sesuatu di rumah, ya, untuk suami, untuk anak-anak, dan engkau rela meninggalkan anakmu di rumah, engkau datang untuk mencari tambahan berkat keuangan finansial di luar dari gaji suamimu, ingat engkau sedang berjuang datang di Saga. Sebab itu seorang pejuang, dia tidak akan main-main, ya. Saudara lihat, kalau ada orang di medan perang, kan tidak mungkin dia main-main, dia harus selalu siaga, dia harus selalu siap jika sewaktu-waktu ada serangan, jika sewaktu-waktu medan peperangan itu mengharuskan dia sampai mengerahkan tenaganya untuk kemenangan dalam peperangan. Engkau adalah pejuang bagi keluarga, baik engkau laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bekerja di Saga, maupun engkau para wanita, istri yang bekerja di Saga, atau mungkin engkau seorang anak dari sebuah keluarga, dari satu keluarga, engkau belum menikah, engkau bekerja, dan setiap gaji yang saudara terima itu untuk membantu finansial keluargamu. Saya mau katakan engkau adalah pejuang bagi keluarga, dan engkau adalah pejuang yang luar biasa. Saya selalu memberi apresiasi, terlebih lagi kalau engkau seorang anak atau seorang istri, ya, yang mau memikul beban keluarga dengan bekerja di Saga. Godaan di medan seorang pejuang dalam peperangan itu banyak, ya. Saudara bisa saja lingkungan teman-teman yang mengajak hal-hal yang tidak baik, teman-teman yang mungkin menggesek saudara, menyakiti hati saudara dengan perkataan. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah menyerah. Dan godaan-godaan lain, mungkin saudara terpikat dengan barang yang ada, sementara di rumah ada kebutuhan yang besar. Jangan tergoda untuk mencuri. Mungkin saudara melihat peluang-peluang untuk melakukan kejahatan, tetapi saya mau katakan, engkau seorang pejuang. Bertahanlah, berjuanglah sampai ke garis akhir. Garis akhir kita apa? Ada dua. Satu, kita meninggal dunia. Dua, ketika kita sedang asik melewati kehidupan aktivitas kita, tiba-tiba sangkakala berbunyi, Tuhan datang di awan-awan, dan kita dijemput Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Jadi seorang pejuang, saya mau katakan, berjuanglah sampai ke garis akhir. Engkau adalah pahlawan keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ingat baik-baik, ya, saudara boleh dapatkan segalanya, tetapi yang paling indah adalah ketika lelah, ketika capek, kita pulang kembali ke keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau mengajar kami bahwa kami Engkau ciptakan sebagai suami, istri, dan anak-anak. Apapun kami Tuhan, saat ini kami sedang bekerja di perusahaan Saga, dan Engkau taruh kami di sana. Kami sedang berjuang untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah kami menjadi pejuang yang disiplin, pejuang yang ulet, pejuang yang tahan godaan,
sampai terus kami berkemenangan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Berkati Tuhan perusahaan di mana kami bekerja, di mana saudara-saudara kami sedang bekerja. Biar Engkau memberkati dengan semua program, dengan semua perubahan-perubahan yang dikerjakan di Saga, pembangunan-pembangunan yang sedang dikerjakan. Tuhan turun tangan, Tuhan memberkati perusahaan ini. Dan Engkau berkati semua rekan-rekan yang bekerja di dalamnya. Engkau memberkati mulai dari cleaning service yang bertugas di halaman parkir. Terus Tuhan, sampai kepada manajer, semua ketua-ketua, kepala-kepala di Saga yang tersebar di kota dan di kabupaten. Memberkati keluarga owner, memberkati juga Tuhan rekanan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Saga. Dan di dalam Engkau mengerjakan kasih setiamu dalam perusahaan besar ini, kesejahteraan mulai dari pemilik, owner, manajer, kepala-kepala yang bertanggung jawab atas Saga, sampai kepada pegawai yang paling rendah. Engkau menjaga, melindungi, sejahtera dari Tuhan menguasai mereka selama bekerja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati kota Jayapura, berkati provinsi Papua dalam 100 hari ke depan. Kami akan siap menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 Tuhan. Engkau berkati pemerintah, panitia, semua elemen yang terkait dalam persiapan ini. Tuhan memberkati. Dan Engkau jaga, lindungi keamanan kota kami, provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada akhirnya mari saudara arahkan hidup dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sore ini sampai selama-lamanya.